Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Bunga Puspitasari akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi dengan NIM 166. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nurbaiti, NIM 2210411181. Perkenalkan, nama saya Fareja Aljinata, NIM 2210411169. Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila Putri, NIM 2210411186. Perkenalkan, nama saya Resti Bella Triana, NIM 2210411171. Perkenalkan, saya Dada Puni Pradika dengan NIM 155. Saya setuju, karena pelaku kejahatan bandar narkoba memang pantas dijatuhi hukuman mati. Dengan adanya hukuman mati yang diterapkan, para penjahat narkoba potensial bisa merasakan efek jera, karena hukumannya tampak berat. Mereka yang hendak melakukan kejahatan serupa akan lebih berpikir lagi berulang kali sebelum melaksanakannya. Jadi, bisa mencegah tindakan kejahatan serupa lainnya. Bila pelaku kejahatan diberikan hukuman mati, berarti merendahkan martabat mereka sebagai manusia. Selain itu juga bertentangan dengan HAM atau hak asasi manusia. Ada jenis hukuman kategori berat lain bisa dijadikan alternatif pilihan, yaitu Purziro serta penjara seumur hidup. Dengan memberikan hukuman penjara seumur hidup, tidak perlu khawatir para pelaku kejahatan melancarkan aksinya lagi. Menjatuhi hukuman mati atas perintah kejaksaan bukan termasuk pelanggaran HAM. Bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM bila eksekusi mati dilakukan hanya atas perintah dari pihak perseorangan. Atas perintah kejaksaan juga tidak dilakukan secara sembarangan. Tentunya sudah melalui proses persidangan bersifat objektif serta tidak ada prosedur hukum yang dilanggar. Karena memang pada kondisi tertentu bersifat argen. Pengguna narkoba sangat diperlukan. Salah satunya dipakai untuk mengatasi rasa nyeri setelah menjalani operasi. Dengan kondisi lainnya, tepatnya golongan narkotika digunakan untuk mengatasi nyeri akibat penyakit kanker yang sedang diderita, atau bisa juga keadaan nyeri lain yang tidak bisa diatasi dengan obat. Kesehatan tubuh, pada kenyataannya banyak pengguna narkoba tidak semakin sehat, justru sebaliknya. Apalagi untuk penggunaan jangka waktu yang cukup panjang, menyebabkan tubuh mengalami kerusakan. Pada dasarnya, penggunaan narkoba memang tidak boleh sembarangan, harus dilakukan oleh supervisi medis yang memang ahli dalam menentukan dosis. Bahkan, pemberian resep juga sudah ada ketentuan khususnya. Tapi, masih ada saja kita temukan sebagian masyarakat bisa membeli produk narkoba seperti narkotika di apotik tanpa resep khusus. Ditambah lagi, ketika mereka bisa membelinya tanpa resep, berpotensi disalahgunakan dengan penggunaan dosis tinggi. Mengenai penyalahgunaan, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Harusnya masyarakat sudah paham, ketika sudah kecanduan narkoba, akan banyak dampak negatif yang nantinya dirasakan. Sebenarnya, selain ada resep khusus yang bisa ditebus di apotek, biasanya pembeli juga akan diminta identitas berupa KTP. Sudah ada ketentuan jelas mengenai hal ini, sehingga bisa ditemukan pelanggaran, harusnya dikenai sanksi. Tapi menurut saya dengan hukuman mati tidak bisa menghentikan penggunaan narkoba di Indonesia. Pengguna narkoba rata-rata mengkonsumsi narkoba karena adanya frustasi, lingkungan teman, atau lingkungan keluarga. Jadi gimana cara yang tepat menurut kalian biar di Indonesia bisa mengurangi pengguna narkoba? Hukuman mati terhadap pelaku koruptor tidak akan berpengaruh dalam memberikan efek jera kepada para pelaku atau calon pelaku. Buktinya, seperti yang terjadi di Cina, Cina telah menerapkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Akan tetapi, angka korupsi di negara tersebut masih saja tinggi. Alangkah lebih baik jika hukuman yang diberikan berupa perampasan seluruh aset yang dimiliki atau potong tangan yang akan menjadi pertimbangan lebih bagi calon koruptor. Tapi sampai sekarang belum ada, yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati. Undang-undang ada aturannya, belum tentu telah diberi ancaman hukuman mati.
para koruptor perlu diberikan hukuman mati untuk memberikan efek jera kepada pelaku bahkan keluarga korban. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan untuk para calon koruptor sebelum melakukan korupsi. Menurut saya, pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan hal yang kurang efektif karena rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Tidak ada korelasinya terhadap efek jera bagi pelaku, dan sistem peradilan pidana di Indonesia masih rentan. Pelaku korupsi, jika terbukti bersalah, tentu merugikan dan melanggar hak asasi manusia banyak orang. Namun, korupsi masih bisa terjadi kalau tidak ada perbaikan sistem. Selain menghukum orang yang terbukti korupsi dengan hukuman penjara, perbaikan sistem tata kelola pemerintahan supaya lebih transparan dan akuntabel bisa jadi solusi lebih tepat untuk masalah korupsi. Hukuman mati bukan cara terakhir untuk menghapus praktik korupsi sampai ke akarnya. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat kita dapat pada diskusi kali ini adalah penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia masih bersifat dilematis dan menciptakan paradigma pro dan kontra di kalangan publik. Efek pro terhadap penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dilatar belakangi karena mewabahnya perilaku mega korupsi di Indonesia, yang menurut publik hal tersebut dikarenakan lemahnya penegakan hukum yang tidak adil dan proporsional sehingga tidak memunculkan efek jera bagi para koruptor. Sementara itu, kelompok kontra menyuarakan bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia dan berhak diberi kesempatan kedua. Kelompok kontra menyuarakan hukuman mati atau pidana mati haruslah dihapuskan karena melanggar hak asasi manusia. Sedangkan negara wajib menjamin hak asasi setiap warga negara. Maka dari itu, selesailah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.